Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself in check. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, not with no. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga siapapun yang mendengarkan video saya hari ini dalam keadaan sehat. Jadi di sini soalnya adalah amar status kawin tidak memiliki tanggungan atau K garis miring 0 memperoleh gaji per bulan sebesar 5.750.000 selama periode Januari sampai dengan Mei 2020. Nah, pada bulan Juni 2020 amar ini memperoleh kenaikan gaji sebesar 6.500.000 per bulan. Dan kenaikan gaji tersebut berlaku surut, artinya berlaku dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi kenaikannya adalah 5 bulan ya. Sehingga amar memperoleh uang rapel pada bulan Juni sebesar 5 juta. Nah, ini didapat dari 6.500.000 dikurangi dengan 5.750.000, maka selisihnya adalah 1 juta. Nah, 1 juta ini dikali dengan jumlah 5 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, maka hasilnya adalah 5 juta. Baik, kita langsung ke pembahasan ya. Jadi di sini langkah yang perlu dilakukan adalah pertama, teman-teman hitung dulu pajak yang sudah dipotong di bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Jadi kalau kita lihat dari data di sini, yaitu gaji di bulan Januari adalah 5.750.000, begitupun Februari, Maret, April sampai dengan Mei. Nah, kita langsung ke penghasilan itu sebulan. Jadi penghasilan itu sebulan di sini di bulan Januari adalah 5.262.500, kemudian di Februari 5.452.500, kemudian di bulan Maret 5.642.500, di bulan April adalah 5.547.500, dan di bulan Mei adalah 5.452.500. Nah, kemudian penghasilan neto setahun di sini dikalikan dengan 12. Jadi di sini kan karena Januari, Februari, Maret, April, Mei, asumsinya si amar ini akan bekerja sampai dengan akhir periode pembukuan atau laporan, maka dikalikan dengan jumlah 12. Kemudian PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri karena statusnya menikah, maka ada tambahan sebesar 4.500.000. Kemudian penghasilan kena pajak setahunnya adalah masing-masing dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, dikalikan dengan tarif PPh 21 setahun karena tidak lebih dari 50 juta, maka dikalikan dengan 5%, yaitu hasilnya sebesar di bulan Januari 232.500, kemudian di Februari 346.500, dan seterusnya sampai dengan bulan Mei. Kemudian kita hitung PPh 21 terutang sebulannya, yaitu tinggal PPh terutang setahun dibagi dengan 12 untuk masing-masing bulan.
Contohnya di sini di bulan Januari adalah 19.375, di bulan Februari 28.875, dan bulan Maret, April, Mei bisa dilihat di data ini. Kemudian kita total penghasilan atau pajak yang telah dipotong oleh perusahaan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sebesar, kalau kita lihat, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah Rp149.125. Nah, setelah kita ketahui PPh yang telah dipotong dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, maka kita lakukan penghitungan atas kenaikan gaji. Jadi di sini di bulan Juni kita gunakan gaji yang telah dinaikkan. Jadi di sini gaji amar adalah 6.750. Kemudian lembur kebetulan tidak ada, sehingga gaji penghasilan brutonya adalah 6.750.000. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali 6.750.000, maka hasilnya adalah 337.500. Iuran pensiun 200.000, maka jumlah pengurang adalah Rp537.500, sehingga penghasilan itu sebulan adalah Rp6.212.500. Maka penghasilan itu setahun adalah Rp74.550.000. Nah, dari penghasilan itu setahun yang sudah dinaikkan gaji di bulan Juni ini, kita kurangi dengan PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri dan tambahan menikah, totalnya adalah Rp58.500.000. Maka penghasilan kena pajak setahun adalah Rp16.050.000. Nah, Rp16.050.000 ini kita kalikan dengan tarif PPh 21 yaitu 5%, maka hasilnya adalah Rp800.202.500. Maka kalau kita bagi dengan 12, maka hasilnya adalah Rp66.875. Nah, di sini kita hitung PPh 21 Januari sampai dengan Mei 2020 seharusnya dengan angka yang sudah dinaikkan tadi, yaitu sebesar 5 atau ini adalah 5 bulan dari Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, dikalikan dengan Rp68.875, sehingga hasilnya adalah Rp334.375. Kemudian kita kurangkan dengan PPh 21 yang sudah dipotong dari masa Januari sampai dengan Mei 2020 adalah Rp149.125. Ini didapat dari total pemotongan PPh 21 selama 5 bulan. Nah, ini didapat dari angka ini, maka hasilnya adalah ini Rp149.125. Maka akan kita ketahui jumlah rapelnya adalah jumlah PPh yang seharusnya dari 5 masa tersebut, masa pajak, dikurangi dengan jumlah PPh 21 yang sudah dipotong dengan gaji yang sebelum ada kenaikan. Maka hasilnya adalah Rp185.250, atau kalau di dalam baca kita bulatkan ke ribuan penuh ke bawah, maka hasilnya adalah Rp185.000 saja. Nah, sebenarnya simpel ya untuk melakukan penghitungan atas rapel ini. Artinya kita hitung dulu, atau biasanya kan kalau misalkan di perusahaan kan sudah punya ada datanya kan, Januari, Februari, Maret, April, Mei yang sudah dipotong, sehingga kita tinggal menghitung di masa Juni saja. Di Juni kita hitung sesuai normal dengan kenaikan, hasilnya berapa, yang telah dipotong berapa, maka itu adalah besaran uang rapel yang harus disetorkan. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
Like the video, comment below, and subscribe to my channel.